Osteoartritis diderita oleh jutaan orang di dunia. Ini menyebabkan rasa nyeri, gerakan jadi terbatas, dan pokoknya menyengsarakan hidup, membuat orang sengsara. Sayangnya penyakit ini nggak bisa disembuhkan, dan yang parah perlu operasi. Tapi banyak orang takut operasi, lalu timbullah keputusasaan. Di tengah keputusasaan ini muncullah stem cell terapi sebagai terobosan baru, bisa menyembuhkan banyak penyakit, termasuk penyakit degeneratif seperti osteoartritis. Tapi apakah ini harapan baru atau harapan palsu? Osteoartritis atau pengapuran bukan sekedar masalah sendi. Ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Tulang rawan menjadi aus. Jalan, naik turun tangga, bahkan buka toples pun jadi susah banget. Ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari, kemandirian, dan kualitas hidup seseorang. Terapi stem cell kini sedang diteliti sebagai cara baru untuk menyembuhkan osteoartritis. Terapi ini bisa mengurangi radang, growth factor, bisa memperbaiki tulang rawan yang rusak. Dan di video ini saya akan membahas bukti atau evidence dari terapi stem cell dan terapi baru lainnya dalam mengobati osteoartritis. Kalau seseorang terkena pengapuran, pengobatan pertama adalah perubahan gaya hidup, seperti menurunkan berat badan dan olahraga ringan, renang, bersepeda. Ini untuk menjaga kekuatan dan kelenturan sendi. Berikutnya obat untuk mengurangi nyeri di sendi dan peradangan. Terus fisioterapi untuk memperbaiki fungsi sendi dan memperkuat otot di sekitar sendi. Kadang juga dilakukan suntikan steroid untuk mengurangi radang atau suntikan pelumas untuk mengurangi gesekan di sendi. Untuk kasus yang parah, operasi mengganti lutut atau total knee replacement ini diperlukan untuk mengembalikan fungsi sendi dan mengurangi rasa nyeri. Terapi stem cells adalah pengobatan baru untuk osteoartritis yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyembuhkan sendi yang rusak. Stem cell ini disuntikkan langsung ke sendi yang bermasalah. Stem cell dapat menenangkan sistem kekebalan tubuh yang kadang dan seringkali merusak sendi itu sendiri. Dan ini bisa mengurangi nyeri dan bengkak di sendi. Growth factor juga diproduksi oleh stem cell. Ini mendorong tubuh untuk memperbaiki tulang rawan yang rusak. Tapi pertanyaannya, benarkah stem cell bisa menyembuhkan pengapuran yang tidak bisa dilakukan oleh terapi-terapi tradisional yang lain? Terapi stem cell, terutama mesenchymal stem cell, adalah pengobatan yang menjanjikan untuk osteoartritis di lutut. Evidence yang terbaik dari stem cell terapi ini mungkin adalah meta-analisis di jurnal Stem Cell Research dan Terapi yang dipublikasikan tahun ini, 2025. Riset ini menunjukkan perubahan nyata pada sendi dan fungsi sendi setelah stem cell. Tapi ada beberapa kekurangan dari penelitian ini. Durasinya sangat singkat, jadi follow up-nya sangat singkat, dan jumlah dan jenis studi ini sangat bervariasi. Terus sumber dan dosis dari stem cell juga berbeda. Kemudian manfaat jangka panjangnya masih belum jelas. Singkatnya, terapi stem cell ini cukup promising, tapi secara keseluruhan hasilnya belum konsisten. Terapi stem cell ini umumnya aman dan efek sampingnya ini ringan, seperti nyeri dan bengkak pada sendi. Komplikasi yang serius ini sebenarnya jarang. Namun terapi ini masih bersifat eksperimental. Dan di Singapura, stem cell bukanlah terapi yang boleh dilakukan bebas. Di Amerika, stem cell ini bisa dilakukan dengan sah, tapi bukan FDA approved. Kesimpulannya, terapi stem cell bisa memperbaiki gejala dan fungsi sendi,
tapi belum terbukti bisa menyembuhkan osteoartritis. Berikutnya, PRP, platelet rich plasma. Darah diambil dari pasien, terus dispin dengan mesin untuk memisahkan trombosit growth factor dari sel-sel darah lainnya. PRP ini kemudian disuntikkan ke sendi untuk membantu perbaikan jaringan yang rusak. Banyak pasien yang bilang nyerinya berkurang dan gerakan sendi membaik. PRP umumnya aman, tapi hasilnya bervariasi. Dan PRP ini masih dianggap eksperimental atau percobaan. Kemudian proloterapi. Ini juga terapi yang bisa digunakan untuk osteoartritis, dilakukan dengan menyuntikkan iritan ringan. Biasanya dextrose. Ini disuntikkan ke dalam persendian atau jaringan di sekitarnya. Iritan ini bisa merangsang respon penyembuhan alami di tubuh kita. Dan dengan seiring waktu ini bisa memperkuat jaringan dan mengurangi nyeri dan juga menyetabilkan sendi. Proloterapi umumnya aman, tapi bisa menimbulkan nyeri dan bengkak ringan setelah suntikan. Meski sebagian pasien merasa terbantu, tapi terapi ini masih juga bersifat eksperimental atau percobaan. Kemudian secretome terapi. Ini juga eksperimental. Tidak menggunakan stem cell, tapi menggunakan growth factor yang diproduksi oleh stem cell. Growth factor ini disuntikkan ke sendi untuk membantu mengurangi nyeri dan memperbaiki fungsi sendi. Studi awal cukup menjanjikan, tapi masih baru dan hasilnya juga bervariasi. Secretome terapi bukanlah terapi standar untuk osteoartritis di Singapura. Yang terakhir, gene terapi. Gene tertentu dimasukkan ke dalam sel di sendi agar sel ini bisa menghasilkan protein yang bermanfaat seperti molekul anti radang atau growth factor untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi ini seperti pabrik kecil yang bisa memproduksi sinyal penyembuhan di dalam sendi. Uji klinis pada manusia dalam skala kecil menunjukkan terapi ini aman, tapi pengurangan rasa nyerinya hanya sedikit. Dan sampai sekarang belum ada gene terapi yang sah boleh dilakukan untuk penanganan osteoartritis. Jadi gene terapi ini masih dalam batas penelitian dan uji klinis. Kesimpulannya apa? Osteoartritis adalah masalah yang sering terjadi. Masalah ini tidak bisa disembuhkan. Gejalanya bisa ringan, bisa berat, dan terapi yang ada sekarang, terapi tradisional, hanya bisa mengurangi nyeri, tapi tidak bisa menyembuhkan. Terapi baru seperti stem cell, PRP, proloterapi, secretome, atau gene terapi digadang-gadangkan bisa memberi harapan baru. Tapi klaim bahwa terapi-terapi ini bisa menyembuhkan osteoartritis masih belum terbukti. Jadi sejauh ini, terapi-terapi ini hanya mengurangi gejala nyeri dan meningkatkan fungsi sendi yang sebenarnya mirip dengan pengobatan konvensional atau tradisional yang selama ini dilakukan. Tapi sebagian besar dari terapi-terapi ini masih bersifat eksperimental. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.